berjumpa lagi bersama saya di Opsi Obrolan bersama Yelsi. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas seputar Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau sering kita kenal dengan program MBKM. Dan saya tidak akan sendirian, saya akan menghadirkan satu narasumber yang kebetulan sudah mengikuti program MBKM ini. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi narasumber saya dan apa saja yang akan kita bahas, so stay tune. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber saya yaitu Saudari Windy. Hai. Dari FKIP Untang. Halo. Hai. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Kampus Merdeka bersama Windy. Kita juga akan ngobrolin tentang perjalanan magang nih. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Iya. Windy mulai mengikuti kegiatan magang ini dari bulan berapa? Untuk kegiatan MBKM magang yang saya ikuti ini dimulai pada bulan Maret, yaitu pada tanggal 8 Maret sampai tanggal 22 Juni nanti tahun 2023. Lanjut. Kalau saya baca-baca di artikel, memang Kampus Merdeka ini juga baru gitu ya? Iya, benar, baru. Nah, Windy dapat info tentang Kampus Merdeka ini dari mana? Untuk informasi terkait Kampus Merdeka ini, awalnya saya tahu dari info ini dari dosen, karena dosen merekomendasikan sendiri untuk mahasiswa semester 4 untuk mengikuti kegiatan MBKM magang Kampus Merdeka. Nah, dari situlah saya termotivasi dari dosen-dosen saya sendiri, karena dosen memberikan sebuah benefit dan juga apa sih keuntungan dari mengikuti kegiatan MBKM magang. Waktu tahu itu memang langsung niat buat magang atau bagaimana? Awalnya sih karena baru dengar isu-isu kalau misalnya fakultas akan mengadakan kegiatan MBKM, awalnya tidak tertarik, tetapi setelah dosen melakukan literasi kepada setiap mahasiswa yang ada di semester 4, maka dari itu beberapa dari mahasiswa termasuk saya itu tertarik untuk mengikuti kegiatan MBKM. Baik, hal yang dipersiapkan Windy sebelum mengikuti kegiatan MBKM ini apa-apa saja? Untuk mengikuti kegiatan MBKM ini, hal-hal yang saya persiapkan itu pertama yang pasti berkas seperti LIRS, LIHS, foto, dan juga beberapa berkas yang mendukung kegiatan MBKM ini ataupun yang diperlukan dalam tahap pemberkasan yang akan dilakukan seleksi. Buat alur prosesnya ini, pendaftaran mungkin dari pertama sampai diterima, boleh diceritain nggak? Untuk pendaftaran awal itu kami mendaftar melalui link yang sudah disediakan oleh dosen, dan dari situ kami mengumpulkan beberapa berkas yang diperlukan dalam mendaftar sebagai calon mahasiswa MBKM magang. Nah, setelah berhasil mengumpulkan data-data tersebut, kami juga melalui tes seperti wawancara yang dilakukan oleh prodi kami, yaitu prodi pendidikan sejarah. Nah, dari situlah kami mendapatkan satu orang dosen untuk melalui tes wawancara. Dan untuk tes wawancaranya pun sendiri beraneka macam, karena tempat magang yang sudah ditargetkan oleh para dosen itu cukup banyak. Untuk yang pertama itu ada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Kalimantan Barat, kemudian ada Museum Kalimantan Barat, dan yang terakhir itu Kantor Dinas Pendidikan Kalimantan Barat. Nah, dari situ dosen menargetkan kami untuk memilih di mana tempat kami bersedia untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat magang kami nantinya jika kami lulus. Dan pada saat itu saya memilih Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Kalimantan Barat. Nah, setelah melalui sesi seleksi dan akhirnya dinyatakan lulus, saya dan juga beberapa mahasiswa lainnya mempersiapkan diri untuk terjun langsung ke kantor tersebut untuk melakukan kegiatan MBKM sesuai dengan yang telah diarahkan oleh dosen. Oh, berarti setelah diterima nih, ada tes-tes lain nggak selain menyiapkan berkas-berkas? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa setelah mengurusi berkas-berkas, saya juga mengikuti kegiatan wawancara, dan selain wawancara itu dilakukan oleh dosen. Nah, setelah berhasil sampai ke tahap final, yaitu
mengunjungi kantor tersebut dan melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa magang, kami juga melakukan presentasi yang nantinya akan kiranya dengan kami hadir di kantor itu, kami bisa memberikan sebuah kerjaan tambahan bagi mereka ataupun sebagai pegawai tambahan, di mana kami bisa membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan pada saat itu kami melakukan beberapa presentasi yang terdiri dari beberapa poin, dan poinnya itu sangatlah berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh para pegawai yang berada di kantor tersebut. Baik, untuk beradaptasi sendiri, karena ini kan pastinya bertemu dengan orang-orang baru, lingkungan baru, dan mungkin ini juga pertama kalinya Windy ini terjun ke dunia kerja gitu ya. Boleh diceritakan cara beradaptasinya itu gimana, dan apakah Windy ini termasuk orang yang mudah beradaptasi sama lingkungan baru atau bagaimana? Dalam kegiatan magang sendiri, terutama di tempat yang baru, tentu saja terdapat beberapa kendala, apalagi tidak semua orang itu mudah untuk beradaptasi di lingkungannya. Seperti saya dan juga teman-teman mahasiswa yang sedang magang di kantor BPK Wilayah 12 itu, kami pada bulan pertama itu masih agak canggung dengan pekerjaan ataupun dengan para pegawai yang bekerja di sana. Karena alasan yang pertama, karena pekerjaan yang diberikan oleh mereka kepada kami itu masih tergolong cukup baru, karena hal yang kami biasanya diajarkan di kampus ataupun di mata kuliah itu sedikit berbeda dengan apa yang kami kerjakan di kantor. Nah, jadi dari situlah kami perlu untuk beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus kami kerjakan di sana. Dan tentu saja hal itu juga dibantu oleh mentor-mentor yang telah dipilihkan oleh pegawai yang memang dikhususkan untuk kami dalam membantu persiapan pekerjaan yang akan kami selesaikan nantinya selama magang di kantor tersebut. Dan juga di kantor ini kami juga tidak sendiri, di mana saya ditemani dengan 3 orang teman saya, dan juga kami ditemani oleh mahasiswa program studi PPKN, di mana mereka juga diterima di sana, dan juga kami saling berkolaborasi dalam melakukan pekerjaan yang sekiranya dapat membentuk suatu relasi dalam mahasiswa magang bersama mahasiswa magang lainnya. Dan juga itu juga didukung oleh hubungan yang akur oleh para mentor, baik pegawai dan juga warga yang ada di sana. Oke, baik. Masuknya ini seminggu berapa kali, dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk jadwal masuk kantor ini dimulai dalam seminggu itu kami masuk dari hari Senin sampai hari Jumat, dan itu dimulai pada pukul 7.30 sampai pukul 4 sore, kecuali untuk hari Jumat itu kami masuk dari pukul 7.30 sampai jam setengah 5 sore. Dan juga selain mengikuti jam kantor, juga kami juga terkadang mengikuti lembur karena ada beberapa pekerjaan yang harus kami selesaikan pada hari itu juga. Oh, berarti benar-benar mengikuti aturan yang ada di kantor tersebut gitu ya? Iya, betul sekali. Karena selama kami di sana, kami wajib untuk mengikuti seluruh peraturan yang ada di sana. Karena sesuai dengan buku panduan yang telah diberikan oleh fakultas, para mahasiswa ini harus mengikuti anjuran dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh kantor-kantor tempat kami magang. Oke, untuk kegiatan yang dilakukan selama magang itu apa-apa saja? Untuk kegiatan yang dilakukan selama magang itu kami memiliki empat rancangan, di mana pada bulan pertama kami itu melakukan pemutaran data. Nah, pemutaran data ini merupakan kegiatan mengumpulkan data-data atau sumber terkait dengan data cagar budaya ataupun benda diduga cagar budaya yang terdapat di Kalimantan Barat. Nah, pada bulan pertama ini kami berhasil mengumpulkan data-data cagar budaya dan juga data objek diduga cagar budaya dari Pontianak, Sambas, Sintang, Mempawah, dan wilayah sekitarnya sesuai dengan data-data yang kami dapatkan. Kemudian data-data tersebut kami masukkan ke laman atau website yang telah disediakan oleh para pegawai untuk didata di laman tersebut. Nah, setelah kami mendata cagar budaya dan juga objek diduga cagar budaya tersebut, kami juga mendata tokoh kesejarahan yang ada di Kalimantan Barat. Nah,
untuk tokoh kesejarahan sendiri ini berhubungan dengan mata kuliah kami, karena tokoh kesejarahan ini berkaitan dengan sejarah sesuai dengan prodi kami, dan ini merupakan pendalaman ilmu bagi mahasiswa prodi pendidikan sejarah. Kemudian pada bulan kedua kami melakukan kegiatan media sosial, di mana kegiatan media sosial ini kami melakukan atau membuat video sesuai dengan arahan dari mentor kami yang merupakan pengampu dari konten media sosial ini. Kami dianjurkan untuk membuat video konten, yaitu membuat video objek kemajuan kebudayaan, manuskrip naskah kuno, cagar budaya, dan juga video terkait Masjid Jami yang ada di Kalimantan Barat. Dan itu semua videonya diproduksi pada bulan April dan akan di-upload beberapa minggu atau dijeda beberapa bulan agar hasil kerja kami dapat terlihat maksimal. Kemudian di bulan ketiga kami melakukan bulan ketiga kami melakukan kegiatan, yaitu membantu mahasiswa PKN dalam kegiatan screening film. Dan selain itu, karena kemarin kami memasukkan data ke laman si Pandu itu belum selesai, jadi kami melanjutkan tugas dari bulan pertama itu ke bulan ketiga, di mana untuk memenuhi bulan ketiga ini kami juga memasukkan beberapa data yang diperlukan, karena selama mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh para pegawai atau para mentor, kami diselingi dengan pekerjaan seperti mengerjakan mata kuliah yang harus kami kerjakan, dan juga kami dalam beberapa bulan itu harus ke kampus karena mengikuti mata kuliah yang tidak direkognisi. Kemudian pada bulan keempat kami membuat media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini terkait dengan mata kuliah yang direkognisi, yaitu terkait dengan media kesejarahan. Nah, di sini kami berkolaborasi berbagai macam media yang kami buat, seperti membuat komik mini, membuat video, ataupun membuat presentasi yang semenarik mungkin, dan juga isinya tersebut dapat menarik perhatian bagi yang melihat, menonton, ataupun yang membacanya. Oke, manfaat dari kegiatan magang ini apa saja? Manfaat dari kegiatan magang ini cukup banyak, karena selama 4 bulan ini kami magang, terdapat beberapa ilmu yang tidak kami dapat di kampus, itu kami dapat di dunia kerja. Seperti kami tahu bahwa dunia kerja itu secepat apa sih gitu kan. Nah, jadi di situ kami melatih bagaimana kami bisa memanajemen waktu dan dapat mengerjakan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Kemudian dalam ketepatan dalam mengurusi pekerjaan juga itu patut dihargai, karena di situ kami belajar bagaimana caranya melatih disiplin dan juga bagaimana mengerjakan pekerjaan sesuai dengan arahan ataupun tata cara yang sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Baik, untuk keuntungan yang diperoleh selama magang itu apa saja? Kalau untuk keuntungannya sendiri, yang pertama sih pastinya kami bisa menggunakan beberapa fasilitas seperti perpustakaan, studio film, ataupun beberapa peralatan yang mendukung dalam kegiatan program kami yang sedang kami adakan di sana. Dan juga kami mendapatkan akses untuk membaca beberapa buku yang kiranya diperlukan bagi kami dalam kepenulisan skripsi. Baik, selain manfaat, keuntungan, ada nggak sih kendala selama mengikuti kegiatan magang ini? Dalam mengikuti kegiatan magang ini, kami tentu saja memiliki beberapa kendala, karena salah satu kendalanya yaitu pada bulan kedua di kegiatan media sosial itu kami memiliki kendala, di mana kendala tersebut ialah waktu, karena kita tahu bahwa pada bulan tersebut, bulan April, merupakan bulan-bulan yang memang banyak libur, karena pada saat itu dipotong dengan pada kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Nah, dari situ kami mahasiswa magang ini dituntut untuk mampu untuk mengerjakan seluruh video sebelum ataupun secepat mungkin sebelum masuk ke tanggal-tanggal libur. Nah, dari situ kami mengetahui bahwa kinerja yang cepat dan juga gerakan yang gesit juga diperlukan dalam kegiatan membuat video tersebut.
Oke, setelah mengikuti kegiatan MBKM ini, bagaimana kesan selama mengikuti kegiatan ini? Untuk kesan dan pesannya cukup senang dan jadi banyak tahu terkait dengan gimana sih dunia kerja ini nantinya sebelum kita terjun ke dunia kerja yang lebih besar selanjutnya, karena kan MBKM magang ini kan dibuka dan dikhususkan untuk mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Jadi MBKM magang ini merupakan simulasi bagi mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja nantinya. Oke, mungkin yang terakhir ini ya, pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton ini yang mau ikut program MBKM atau program lain gitu lewat Kampus Merdeka. Pesan-pesannya. Untuk pesan-pesannya kepada mahasiswa yang nantinya akan mengikuti kegiatan MBKM, persiapkan diri kalian, persiapkan berkas-berkasnya, karena apapun yang kalian kerjakan nanti, apapun yang kalian urus dan apa yang kalian lalui nanti pasti nanti akhirnya akan berguna bagi masa depan kalian nanti. Dan juga kalian jangan ketakut untuk gagal, karena kegagalan itu merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Oke teman-teman, itu yang bisa kita bahas hari ini seputar MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan terima kasih kepada Windy karena telah berbagi ilmunya seputar MBKM. Nah, kiranya dengan adanya podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Yelsi Fitri dan narasumber saya Angela Windy mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa lagi di acara Opsi Obrolan bersama Yelsi selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.